Perkenalkan, saya Nurfadila Pasaribu, NIM 22211110007, kelas reguler A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2022. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembelajar pada pembelajaran bahasa. Saya merujuk dari sebuah jurnal yang berjudul Hubungan Antara Sikap, Kemandirian Belajar dan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Kognitif Siswa. Dalam jurnal yang saya ambil ada dua faktor yang mengaruhi pembelajar dalam pembelajaran bahasa, yaitu faktor internal yang berada dalam diri seseorang dan faktor eksternal yang berada di luar diri seseorang. Menurut Purwanto, tahun 2011 mengatakan bahwa sikap senantiasa mempunyai hubungan tertentu dengan objek. Dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari, atau senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. Sikap mempunyai segi motivasi dan segi perasaan, sifat alamiah yang membedakan sikap, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki seseorang. Menurut Azwar tahun 2008 ada dua faktor yang memengaruhi sikap, yaitu faktor internal individu dan faktor eksternal individu. 1. Faktor internal individu yang memengaruhi seorang pembelajar. A. Emosi dari diri individu. Terkadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme ego. Yang B. Ada inteligensia. Seseorang dengan inteligensia yang tinggi akan dapat memutuskan sesuatu yang dapat mengambil tindakan atau sikap yang tepat saat menghadapi suatu masalah. C. Pengalaman pribadi. Apa yang telah dan sedang kita alami sekarang akan ikut membentuk dan memengaruhi penghayatan kita terhadap stimulasi sosial. Yang D. Kepribadian. Orang dengan kepribadian terbuka akan berbeda dalam mengambil sikap dengan orang yang berkepribadian tertutup saat akan menghadapi situasi yang sama. Yang E. Konsep diri. Seseorang yang memiliki konsep diri yang baik akan mengambil sikap yang positif saat akan menghadapi suatu masalah atau situasi. Berbeda pula dengan orang yang memiliki konsep rendah diri. Yang kedua, faktor eksternal individu antara lain A. Institusi atau lembaga agama, lembaga pendidikan, serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap, dikarenakan keduanya itu meletakkan dasar pengertian atau konsep moral dari diri individu. Yang B. Ada lingkungan. Lingkungan yang kondusif di mana masyarakatnya sangat terbuka dan mudah menerima hal-hal baru akan membuat seseorang mengambil sikap positif yang sesuai dengan yang diinginkan. C. Ada media massa. Media massa sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, radio, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang lain. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa pula membawa pesan-pesan yang bersugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Yang D. Ada orang yang dianggap penting, artinya orang lain di sekitar kita merupakan salah satu di antara komponen sosial yang ikut memengaruhi sikap kita. Seseorang yang kita anggap penting, seseorang yang kita harapkan pula persetujuannya bagi setiap gerak tingkah dan pendapat kita, akan lebih banyak memengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Yang E. Ada situasi. Dua orang yang sedang menghadapi masalah yang sama tetapi dalam situasi yang berbeda, maka sikap yang diambil tidak akan sama. Demikian penjelasan dari saya mengenai faktor sikap yang memengaruhi pembelajar dalam pembelajaran bahasa. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.